Setelah gagal merebut gelar juara Piala AFF U23 2025, pelatih Gerald van den Broek membuat keputusan mengejutkan, tidak akan menangani timnas U23 Indonesia di SEA Games ke-2025. Fokus utamanya kini hanya satu, mengantar Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 ke-2026. Tapi, apa alasan dibalik keputusan ini? Bagaimana tanggapan para pemain dan PSSI? Dan seberapa berat tantangan di kualifikasi Piala Asia nanti? Simak penelusuran lengkapnya hanya di Cek Fakta. Masih segar dalam ingatan, malam 29 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu kegagalan timnas U23 Indonesia meraih trofi Piala AFF U23 ke-2025. Vietnam sekali lagi menjadi batu sandungan dengan kemenangan tipis 1-0 yang memupus harapan Garuda Muda. Namun, tak lama setelah pertandingan berakhir, muncul pernyataan dari pelatih Gerald van den Broek yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyatakan tidak akan menangani skuad timnas U23 yang akan turun di ajang SEA Games 2025 pada bulan Desember mendatang. Untuk SEA Games, saya diberitahu bahwa itu bukan turnamen yang akan saya tangani langsung, tapi saya akan menangani turnamen berikutnya, ungkap van den Broek kepada awak media. Dikutip dari Antara, saya akan mencoba memenangi turnamen itu. SEA Games bukan tugas saya. Itu keputusan yang sudah diambil, dan saya tidak masalah dengan itu, lanjutnya dengan tenang. Keputusan van den Broek untuk melewatkan SEA Games bukan tanpa alasan. Ia ingin memusatkan perhatian penuh pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada awal September mendatang. Turnamen ini jauh lebih berat, bergengsi, dan menentukan nasib Indonesia di level Asia. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup C dan tergabung bersama tim kuat Korea Selatan, serta dua tim lainnya, Laos dan Makau. Hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik dari total 11 grup yang akan lolos ke putaran final di Arab Saudi pada Januari tahun 2026. Kami harus fokus. Saya ingin mempersiapkan tim dengan baik untuk kualifikasi ini. Ini bukan sekadar turnamen, tapi jalan menuju turnamen kontinental, ujar van den Broek dalam wawancara lanjutan. Sepanjang turnamen Piala AFF U23 2025, Garuda Muda tampil cukup solid di lini pertahanan, namun sekali lagi masalah klasik muncul, ketajaman lini depan. Menang 8-0 atas Brunei, tim lemah. Menang 1-0 atas Filipina, minim peluang. Imbang 0-0 lawan Malaysia, frustrasi menyerang. Imbang 1-1 lawan Thailand, menang adu penalti. Kalah 0-1 dari Vietnam, tidak ada reaksi berarti meski mencetak 10 gol dalam 5 laga, 8 diantaranya terjadi di satu pertandingan melawan tim terlemah. Dalam 4 laga lainnya, Indonesia hanya mencetak 2 gol, statistik yang mencemaskan. Van den Broek pun mengakui secara terbuka, kami tak mencetak banyak gol. Itu yang jadi pertanyaan. Permainan sudah oke, tapi dalam sepak bola Anda harus cetak gol. Dengan absennya van den Broek di SEA Games, muncul pertanyaan, apakah PSSI kini mengubah prioritas dari ajang regional ke kompetisi level Asia? Jawabannya kemungkinan besar, ya. SEA Games, meski bergengsi secara historis di ASEAN, kini tidak masuk kalender FIFA dan sering dianggap bukan ajang utama dalam kalender pengembangan pemain. Sementara itu, Piala Asia U23 merupakan bagian dari jalur menuju Olimpiade. PSSI tampaknya ingin memastikan bahwa skuad terbaik dengan pelatih terbaik benar-benar difokuskan untuk lolos ke putaran final di Arab Saudi. SEA Games itu penting secara emosional, tapi Piala Asia adalah target utama karena bisa membuka jalan ke Olimpiade. Kami harus cerdas memilih fokus, ujar salah satu pengurus PSSI yang tak ingin disebut namanya. Meski belum diumumkan resmi, beberapa nama muncul sebagai kandidat untuk menangani timnas U23 di SEA Games Desember mendatang. Indras Jafri, juara SEA Games 2023, sudah terbiasa dengan atmosfer turnamen ini. Shin Tae-yang jika waktu memungkinkan bisa merangkap menangani tim SEA Games. Pelatih lokal baru kemungkinan adanya promosi dari tim kelompok umur atau klub Liga Pertama. Namun siapapun pelatihnya,
Dipastikan tim SEA Games akan diisi pemain pelapis yang tidak masuk dalam tim utama Vandenberg untuk kualifikasi Piala Asia. Kembali ke kualifikasi Piala Asia U23 2026, Grup C bukan grup yang mudah. Korea Selatan, kekuatan utama Asia, selalu lolos ke Piala Asia dan Olimpiade. Laos dan Makau, tim yang lebih lemah, tapi bisa menyulitkan jika diremehkan. Tantangan terbesar tentu menghadapi Korea Selatan. Namun, jika bisa menang telak atas Laos dan Makau, peluang menjadi runner-up terbaik sangat terbuka. Vandenberg menyadari pentingnya efisiensi, kami tak bisa membuang peluang. Setiap gol bisa menentukan kelolosan. Karena itu, kami akan fokus penuh dalam persiapan kali ini. Vandenberg disebut akan memanggil beberapa pemain tambahan, termasuk pemain diaspora yang belum bergabung di Piala AFF U23. Nama-nama seperti Morozil Tetra winger Belanda, Miliano Jonathans, gelandang kreatif Vitesse. Jairo Ridwald, pemain senior yang bisa bantu secara mental. Dengan tambahan pemain ini, Indonesia diharapkan tampil lebih kreatif, berani menyerang, dan efektif dalam konversi peluang. Vandenberg juga disebut akan membawa dua penjaga gawang senior sebagai mentor bagi kiper muda Muhammad Ardiansyah. Reaksi publik atas pernyataan Vandenberg cukup beragam. Ada yang menyayangkan karena menganggap SEA Games tetap penting. Ada pula yang mendukung penuh langkah strategis ini. Para pemain pun disebut menghormati keputusan sang pelatih. Salah satu pemain senior mengatakan, Vandenberg sangat adil. Dia tidak pernah menyalahkan kami, dan dia selalu berpikir ke depan. Kami percaya padanya. Dengan tidak menangani SEA Games, Vandenberg bisa memberikan fokus total kepada persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Ini adalah ajang yang bisa membawa Indonesia ke level lebih tinggi, bersaing di Asia, bahkan membuka peluang ke Olimpiade. Keputusan ini bukan bentuk menghindar, tapi justru bagian dari strategi besar jangka panjang. Bukan lagi soal medali regional semata, tapi mimpi menembus pentas dunia.